semuanya, kembali lagi bersama saya Sen. Sejauh ini saya tidak pernah sekalipun menemukan game horor Android yang benar-benar menantang mental saya. Bahkan game horor yang berjudul Mental Hospital sekalipun sudah saya sikat semuanya. Kecuali satu-satunya golongan game horor Android yang tidak pernah ingin saya coba, bukan karena mental saya yang lemah, tapi uangnya yang tidak mampu berbicara. Inilah 4Game for You dengan genre horor mengerikan dari sisi gameplay permainan dan juga mengerikan dari sisi kecuanan versi APK horor. Number 1, The Fast Survivor. Game pertama diluncurkan pada tanggal 13 Januari tahun 2023 dengan ukuran game sekitar 573 MB yang dibanderol dengan harga Rp11.000. Game yang menceritakan tentang kondisi kehidupan di bumi setelah terjadi sebuah peristiwa yang tidak akan saya sebutkan, supaya kalian sendirilah yang cari tahu bagaimana latar belakangnya. Di sini kita akan memainkan seorang pria yang masih bertahan hidup dan terus melanjutkan kehidupannya tersebut dengan memanfaatkan berbagai senjata yang ada untuk melawan para manusia mutan yang kita kenal meskipun tidak pernah kenalan dengan sebutan Bang Zombie. Senjata yang tersedia sejak awal permainan adalah senjata panah. Namun seiring berjalannya cerita, kalian akan menemukan senjata baru yang bisa kalian gunakan juga untuk bertahan hidup. Bagi kalian yang tinggal di pedesaan atau pernah tinggal di desa, game ini mungkin memiliki nuansa yang tidak asing lagi di telinga, karena di beberapa tempat akan terdapat suara burung tekukur. Link downloadnya sudah saya cantumkan di deskripsi. Bahkan jika kalian tidak ingin mengeluarkan uang sedikit pun, link download gratis tetap akan saya sertakan juga di sana. Namun resikonya silahkan ditanggung sendiri. Oke, mari kita lanjut ke nomor 2. Number 2, The Secret Elevator Remastered. Jika kalian menemukan game apapun yang judulnya terdapat kata remaster, itu artinya game tersebut bukan berarti dibuat ulang dari segala aspeknya, melainkan hanya mengacu pada perubahan kualitas suara dan gambar dari rekaman yang telah dibuat sebelumnya. Sederhananya, konsep permainan akan tetap sama, namun dari sisi suara dan gambar diedit ulang secara keseluruhan agar menampilkan visual yang lebih mantap. Itulah yang juga diterapkan pada game horor kedua ini. Ukurannya sedikit lebih besar dari sebelumnya, yaitu sekitar 677 MB yang juga dibanderol dengan harga yang sedikit lebih mahal, yaitu Rp60.000. Dengan ukuran game yang lumayan cukup besar tersebut tentunya akan berpengaruh juga pada gameplay yang lebih panjang dan kualitas grafik yang bagus pula. Tujuan utama dari game ini adalah mengungkap segala rahasia dari tempat mengerikan tersebut dan keluar dari mimpi buruk yang bercampur dengan kenangan dari si tokoh utama ini. Elemen horor akan sangat terasa ketika si hantu berjubah mukena itu datang menggentayangi kalian. Meskipun di awal permainan tidak terlalu menampilkan inti cerita yang jelas, namun seiring berjalannya cerita, game ini memiliki misteri yang sangat seru untuk kita pecahkan. Number 3, Wall of Insanity. Jika kalian menyukai game Resident Evil 4 di PS2 pada zamannya, percayalah, game ini juga akan kalian sukai dan sangat direkomendasikan untuk kalian mainkan. Levelnya yang cukup menantang dan petualangannya yang lumayan panjang, bahkan setelah 2 jam saya main game ini masih belum tamat juga.
Ukuran game yang terbilang paling kecil di antara game-game sebelumnya juga akan menjadi pertimbangan yang bagus jika kalian ingin membeli game horor yang satu ini. Ukurannya hanya sekitar 463 MB yang dibanderol dengan harga Rp34.000. Ya, meskipun bagi kita mah harga segitu teh sudah tergolong mahal. Ceritanya akan berfokus pada sekelompok pasukan tentara yang awalnya ingin mencari tahu beberapa polisi yang telah hilang di suatu tempat. Namun setelah diselidiki, satu persatu pasukan yang datang ke sana bersama kita pun sudah pada hilang. Bahkan ada yang mati secara misterius. Ternyata hal itu disebabkan oleh para monster mengerikan yang sudah berkeliaran di sana mencari mangsa. Kemudian berkali-kali kita akan tiba-tiba berada di suatu tempat yang sangat asing seperti sedang berada di alam lain. Hanya kitalah satu-satunya yang terus berjuang untuk bertahan hidup dengan berbekal senjata yang kita bawa. Perspektif kamera bisa kita atur secara manual, bisa bersudut pandang FPS atau juga bersudut pandang TPS. Sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Number 4, Didi. Bagaimana rasanya ketika Anda pergi tidur seperti biasanya tapi kemudian tiba-tiba terbangun di suatu rumah yang sangat asing dan gelap? Di game ini kalian akan merasakan keadaan tersebut di mana karakter utama yang kita mainkan yang tadinya berada di suatu rumah yang mewah dan indah, tiba-tiba setelah bangun sudah berada di suatu ruangan yang gelap dan mengerikan. Dukungan grafik yang sangat mencekam dan animasi yang tidak terlalu kaku menjadikan game ini cukup layak untuk dimainkan. Selaras dengan ukuran dari gamenya sekitar 400 MB-an yang dibanderol dengan harga 26 ribuan saja. Ada juga versi lainnya yang tidak memerlukan uang sepeser pun, namun kalian hanya dipersilakan merasakan satu jilatan saja karena versi tersebut merupakan versi demonya. Jika ingin mendownloadnya secara full version dan gratis, saya akan menyediakan link download alternatifnya di deskripsi, cuman aplikasinya sudah tentu bajakan dan tidak dapat saya pastikan 100% aman. Untuk itu silahkan kalian putuskan sendiri karena saya tentunya tidak akan ikut bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada saran game atau pertanyaan lainnya, silahkan kalian tanyakan saja pada Pak Ganjar Pranowo, bukan ke saya, biar sekalian dikasih sepeda, ya kan? Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you in the next videos.